Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kismis, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan ceria. Kismis pada kali ini spesial karena akan menceritakan tentang kisah sosok yang mulia, manusia yang agung, manusia yang dicintai oleh seluruh umat manusia. Bahkan para malaikat pun mencintainya. Manusia yang maksum, terbebas dari dosa. Ya, kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini, saya akan menceritakan salah satu fase di akhir kehidupan beliau. Wafatnya sang teladan utama. Sahabat Kismis yang dicintai oleh Allah SWT, di dunia ini tidak ada pemimpin, sosok pemimpin yang begitu dicintai oleh umatnya sebagaimana umat mencintai Rasul. Begitu juga sebaliknya, tidak ada pemimpin yang begitu besar cintanya kepada umatnya, kepada rakyatnya sebagaimana Rasul mencintai umatnya. Sepanjang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW mencerminkan begitu besar rasa cintanya kepada kita umatnya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai Rasul? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat Kismis, pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah telah tampak perpisahan, tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul melakukan ibadah haji yang kita kenal dengan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Pada kesempatan itu turun firman Allah yang terakhir, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan firman Allah ini, dan juga menyampaikan pesan dari malaikat Jibril yang beliau temui ketika ibadah haji. Jibril mengatakan, "Ya Rasul, kabarkan kepada para sahabatmu, pada hari ini, inilah terakhir kalinya aku menyampaikan wahyu. Setelah ini aku tidak akan turun lagi untuk menyampaikan wahyu kepadamu." Sahabat Kismis, semua sahabat yang hadir pada waktu itu merasa bahagia karena Islam telah sempurna. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar kabar tersebut, firman tersebut, Abu Bakar langsung murung wajahnya. Dia langsung berbalik dan pulang ke rumah. Sampainya di rumah, dia tutup pintu, tutup tirai, dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Demikian sepanjang hari. Setiap waktu sholat, para sahabat melihat mata Abu Bakar memerah. Para sahabat heran, mengapa Abu Bakar demikian? Sesungguhnya seluruh sahabat itu merasa bahagia dengan firman tersebut. Hal itu mengundang tanya pada para sahabat. Sehingga mereka pun langsung menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang sesungguhnya terjadi? Sesungguhnya para sahabat bahagia dengan firman tersebut. Mengapa engkau malah sebaliknya?" Abu Bakar tarik nafas dengan dalam dan menjawab pertanyaan para sahabat. "Wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu sesungguhnya setelah sesuatu itu telah mencapai titik kesempurnaan, maka selanjutnya adalah kemunduran atau kemerosotan." Dan dalam firman terakhir tersebut, aku mendengar, aku sudah membayangkan akan terjadinya perpecahan di antara umat. Aku sudah membayangkan bagaimana nasib Hasan dan Husain yang menjadi yatim, dan aku membayangkan bagaimana nasib para istri Rasulullah yang menjadi janda. Sahabat terkejut, "Abu Bakar!" Sahabat tidak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Kismis, para sahabat yang hadir di rumah Abu Bakar semuanya menangis ketika menyadari apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Sehingga kehebohan yang ada di rumah Abu Bakar terdengar sampai luar. Para sahabat yang di luar rumah pun mengadu kepada Rasul, melaporkan kepada Rasul. Sehingga Rasul mendatangi rumah Abu Bakar. "Wahai para sahabat, apa yang kalian tangiskan?" Tidak ada yang menjawab pada waktu itu. Hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, benarkah apa yang aku
benarkah apa yang Abu Bakar katakan? Sesungguhnya kami mendengar ada hembusan angin kematian dari ayat yang terakhir turun. Benarkah apa yang dikatakan Abu Bakar? Para sahabat ingin mendengar jawaban tidak. Rasul menarik nafas dan menjawab, sesungguhnya benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar. Wahai sahabatku, telah dekat perpisahanku dengan kalian. Sahabat terkejut. Mereka tidak membayangkan bagaimana hidup tanpa ada Rasul di tengah-tengah mereka. Semua hewan yang ada di muka bumi dan para malaikat pun merasakan duka yang mendalam. Rasulullah menjabat dan memeluk para sahabatnya satu persatu dan mengucapkan salam perpisahan. Sahabat Kismis, begitulah sosok orang yang sangat dicintai. Tidak ada yang rela ingin berpisah dengannya di muka bumi ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat Kismis, satu pekan sebelum Rasulullah SAW wafat, demam Rasul semakin tinggi. Dalam beberapa kesempatan sholat, Rasul tidak menjadi imam bagi umat muslim. Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam pengganti. Hal itu sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelah Rasul tiada. Sahabat Kismis, Rasulullah pada waktu itu tampak lebih segar, tampak lebih sehat, sehingga tidak ada yang menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir beliau bersama para sahabat. Hari itu tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi perpisahan dengan manusia yang agung. Rasul kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba terdengar sebuah salam. Assalamualaikum. Wahai keluarga Nabi, wahai rumah tangga Nabi, bolehkah aku masuk? Fatimah menjawab salam tersebut. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasul sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Salam itu terdengar kembali. Assalamualaikum wahai rumah tangga Nabi, bolehkah aku masuk? Fatimah menjawab hal yang serupa. Sampai Rasulullah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, wahai putriku, siapakah yang mengucapkan salam tadi? Wahai ayah, di depan rumah, di depan pintu ada orang Arab yang ingin menemuimu. Aku sudah mengatakan bahwa engkau sedang sibuk dengan urusanmu sendiri. Dia bertanya kembali dan aku jawab hal yang serupa. Tiba-tiba ia menatapku. Seketika itu pula berdirilah bulu romaku, takutlah hatiku dan gemetar seluruh persendianku. Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang? Dia adalah pemutus semua kelezatan dunia. Dia yang memporak-porandakan keluarga. Dan dia yang menambah banyak penghuni kubur. Fahamlah Fatimah siapa yang datang. Ya, malaikat Israel akan cabut ruh Rasulullah SAW. Sahabat Kismis, sebelum malaikat Israel menunaikan tugasnya, Jibril menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, sesungguhnya pintu langit sudah terbuka. Para malaikat siap berbaris menyambut kedatangan rohmu yang mulia. Itulah kabar gembira dari Allah. Tapi kata Rasul, bukan ini yang ingin aku dengar, wahai Jibril. Kabarkan kepadaku bagaimana keadaan umatku nanti. Masya Allah. Jibril langsung kemudian menjawab, wahai Rasul, ya Rasulullah, telah diharamkan surga untuk para nabi sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Dan diharamkan surga bagi umat-umat terdahulu sebelum umatmu yang masuki terlebih dahulu. Ya Jibril, sekarang aku tenang mengetahui keadaan umatku. Sahabat Kismis, malaikat Israel mencabut ruh Rasulullah secara perlahan. Ketika ruh mencapai pusar Rasul, Rasul berkata kepada Jibril, ya Jibril,
Demikian besar penderitaan sakaratul maut. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku dalam sakaratul maut. Ya Allah, jika Engkau izinkan, timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku saat ini juga, agar umatku tidak merasakan sakit ketika sakaratul maut. Sahabat kismis, Anas bin Malik pernah menyampaikan ketika ruh Rasulullah SAW sudah berada di penghujung nafasnya, Rasul mengucapkan dua kata, ummati, ummati, umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Sahabat kismis, cerahnya langit Madinah tak dirasakan oleh seluruh penduduk. Ketika mendengar kabar itu, kabar meninggalnya Rasulullah SAW, gemparlah Madinah. Umar bin Khattab yang saat itu melihat jenazah Rasul menyunggingkan senyumnya, menganggap Rasul tidak wafat. Rasul hanya seperti Nabi Musa yang hilang selama 40 hari dari umatnya dan kemudian kembali lagi. Hal itu yang dikatakannya. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, maka kepalanya harus dipotong. Umar bin Khattab. Bahkan ketika ada sahabat yang mengingatkannya, ia tak menggubrisnya. Abu Bakar datang agak terlambat. Dia tak menggubris Umar yang tengah meluap emosinya, mengungkapkan kata-kata yang menegaskan seolah-olah Nabi Muhammad hanya istirahat. Padahal kata-kata tersebut menimbulkan kebingungan kepada para umat muslim pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian langsung menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu an dan melihat jenazah Rasulullah. Disingkapnya kain yang menutup wajah Rasulullah. Dilihatnya Rasul tersenyum. Ya Rasulullah, begitu indahnya ketika engkau hidup dan begitu indahnya ketika engkau wafat. Diciuminya wajah Rasulullah. Kemudian dia keluar dan menenangkan Umar bin Khattab. Wahai Umar, tenanglah, dengarkan terlebih dahulu. Umar tak menggubrisnya. Sehingga Abu Bakar berdiri kemudian berbicara lebih lantang. Wahai umat muslim, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah maha hidup. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat Al-Quran. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Telah datang para Rasul sebelumnya. Apakah kemudian ketika dia wafat, engkau akan berbalik lari dari tumit-tumitmu? Dan Allah pasti membalas jasa orang-orang yang berterima kasih. Seketika Umar bin Khattab tersungkur, terduduk, para sahabat tersadar, seolah-olah mereka baru mendengar ayat tersebut diturunkan. Sahabat kismis setelah mendengarkan ayat tersebut, semuanya tersadar bahwa orang yang sangat mereka cintai telah tiada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Sahabat kismis, wafatnya Rasulullah SAW telah meninggalkan kedukaan yang mendalam bagi para sahabat, bagi orang-orang yang mencintainya. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mencintai Rasul? Padahal Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya aku rindu kepada saudaraku. Ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang yang tetap beriman kepadaku walaupun tak pernah jumpa denganku. Bagi kita yang mengakui cinta kepada Rasulullah, tenang. Rasul sudah menunggu kita di telaganya Allah, di surganya Allah.
kelak insya Allah kita akan berjumpa kepadanya, berjumpa dengan orang yang dicintai. Sahabat Kismis, semoga kisah ini semakin menumbuhkan cinta kita, semakin menumbuhkan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Yakinlah setelah perpisahan yang ada di muka bumi ini akan ada pertemuan abadi di akhirat kelak di surganya Allah. Insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah. Insya Allah. Wahai yang mencintai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.